Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu wa anta taj'alul sahla illa ma sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Sallallahu alaihi wa sallam. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, juga dapat tadarus membaca Al-Quran secara berjamaah di masjid kita yang tercinta ini. Semoga dua amalan ini, yaitu menegakkan sholat jamaah subuh di masjid dan tadarus Al-Quran, dapat kita istiqomahi, dapat kita langgeng, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita rahmatnya, berikan kepada kita petunjuknya, hidayahnya, berikan kepada kita kebarokahan dengan menjalankan dua amalan tersebut, yaitu sholat secara berjamaah dan membaca Al-Quran. Juga semoga membaca Al-Quran tidak hanya kita lakukan pada waktu hari Ahad saja, tapi dapat kita kerjakan di setiap hari, apakah di masjid kita atau di rumah kita masing-masing. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kalau masih berpegang Al-Quran, nanti dibuka surat Al-A'raf. Saya akan menyampaikan surat Al-A'raf ayat 175 hingga 177. Surat Al-A'raf, surat yang ke berapa ini? Tuh, 7. Surat yang pertama surat Al-Fatihah. Yang kedua yang ketiga Ali Imran, bukan Al-Imran, Ali Imran, keluarga Imran. Terus An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am dan Al-A'raf, tempat yang tinggi. Dalam surat Al-A'raf ayat 175 hingga 177, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhas aw tatruku yalhas dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sa'a masalanil qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Yang artinya, dan bacakanlah atau ceritakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, yaitu karena kisah ini terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam, ya, maka yang dimaksud dengan ayat-ayat kami di sini itu adalah kitab Taurat, ya, kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia melepaskan diri, artinya melepaskan diri, dia memilih kehidupan yang lain,
Jadi Al-Qur'annya dilepas, kitab Injilnya pada masa Nabi Isa alaihissalam dilepas, kitab Tauratnya pada masa Nabi Musa dilepas, kitab Zaburnya dilepas. Sudah tinggalkan Al-Qur'an, tinggalkan. Nah, gitu. Tinggalkan. Sudah, saya nggak pilih Al-Qur'an lagi. Namanya gitu. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada duniawi dan menurunkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalonya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir atau mengambil pelajaran. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat dzaliman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini bercerita tentang seorang rahib. Kalau dulu rahib, kalau pada masa sekarang ini ulama, kiai, ustadz gitu. Di mana rahib ini, ulama ini, kiai ini, ustadz ini oleh Allah Ta'ala diberi banyak kemuliaan. Nah, rahib ini namanya Bal'am bin Baura. Ada yang mengatakan Bal'am bin Aburah, tapi yang terkenal Bal'am bin Baura. Nah, Bal'am bin Baura ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak diberi kelebihan. Di antara kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Bal'am itu satu, doanya tidak pernah tertolak. Doanya mustajab. Setiap kali berdoa langsung Allah kabulkan. Dua, dia orang yang sangat paham dengan asma-asma Allah, sangat paham, sangat mengerti. Maka ketika Bal'am berdoa menyebut asma-asma Allah, langsung Allah kabulkan. Kemudian yang ketiga, Allah berikan kepadanya juga keutamaan seperti kemampuan dia, kehebatan dia untuk mengalahkan jin. Jadi kalau seandainya pada zaman sekarang dia meruqyah orang itu, ya kan? Meruqyah orang itu seperti Imam Ahmad bin Hambal. Tidak perlu memegang kaki, jempol kaki seseorang itu atau jempol tangan seseorang itu, enggak. Cukup dibawakan sandalnya, ya kan? Pukulkan sandalku ini kepada orang yang kerasukan jin, udah lari. Imam Ahmad bin Hambal kan, ya kan? Kelebihan yang Allah berikan kepadanya, ketika datang seseorang kepadanya, wahai Imam Ahmad, ya kan, saudara saya kerasukan jin, mohon Imam Ahmad untuk dapat membantu kami mengeluarkan jin itu dari tubuh saudara kami. Imam Ahmad hanya memberikan sandalnya, ya kan? Bawa sandal saya, pukulkan kepada saudara kamu. Sandalnya dibawa, jinnya udah keluar. Iya, jinnya udah keluar. Nah, seperti juga Umar bin Khattab ini kalau jalan di satu jalan itu setan-setan, jin-jin kafir itu pada nyingkir ketakutan. Nah, Bal'am bin Baura oleh Allah Ta'ala diberi kelebihan. Salah satu kelebihannya itu dia mampu mengalahkan jin. Namun saya Bal'am bin Baura ini
bin Bawrah ini hidup. Nah ini hati-hati. Bal'am bin Bawrah ini hidup di tengah-tengah orang yang banyak berbuat maksiat pada Allah. Hidup di tengah-tengah orang yang banyak berbuat maksiat pada Allah. Di tengah-tengah orang yang kufur, kufur pada nikmat Allah. Makanya Bal'am bin Bawrah suatu saat didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam membawa banyak pasukan untuk mengingatkan Bal'am bin Bawrah dan kaumnya dan orang-orang yang ada di kampung tersebut yang banyak berbuat kemaksiatan. Segala kemaksiatan ada di tempat itu. Nah ini Nabi Musa membawa banyak pasukan. Pasukan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu terdiri dari anak-anak muda, kuat. Dan anak-anak muda ini kebanyakan dari mereka belum menikah. Iya, masih muda, belum menikah. Iya, kuat tapi belum menikah. Ya, kalau sini kan sebaliknya. Ini sudah pada nikah kecuali satu. Salah selamat. Ya, kenapa saya bilang selamat? Ya, nah, kita dengarkan tadi ceritanya nih. Nah ini ketika Nabi Musa datang kepada kaumnya Bal'am yang tinggal di wilayah Jababirah, ya. Wilayah Jababirah itu berada di wilayah Sam, negeri Sam. Ya. Di sana ada satu tempat namanya Jababirah. Nah, Nabi Musa datang membawa pasukan banyak yang terdiri dari anak-anak muda. Nah orang-orang Jababirah ini tahu kalau Nabi Musa datang kepada mereka dengan membawa pasukan, ya kan, dengan tujuan untuk mengusir orang-orang Jababirah ini karena berbuat maksiat. Ya memang kalau kita punya kekuatan begitu, ada orang berbuat maksiat sudah diingatkan berkali-kali tidak mau memperdulikan peringatan tersebut, memang harus disingkirkan. Dikhawatirkan ini nanti membawa musibah, membawa bencana. Nah ini orang-orang Jababirah ngerti kalau Nabi Musa itu hendak mengusir mereka, ngerti. Makanya orang-orang Jababirah mereka mendatangi Bal'am. Mendatangi Bal'am bin Bawrah. Datang kepada Bal'am bin Bawrah. Wahai Bal'am, mestinya kamu sudah mendengar kalau Nabi Musa alaihissalam akan datang ke kampung kami, ke kampung Jababirah ini dengan membawa pasukan yang banyak. Beliau dan pasukannya ini hendak mengusir kita, hendak mengeluarkan kita dari kampung Jababirah ini. Karena itu wahai Bal'am, engkau ini adalah seorang rahib, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz yang doa kamu mustajab, tidak pernah ditolak oleh Allah Ta'ala. Ya mereka tahu, orang-orang maksiat itu tahu, orang-orang kufur Jababirah ini tahu kalau doanya Bal'am mustajab. Maka doakan untuk kami wahai Bal'am, agar Nabi Musa tidak jadi mengusir kami. Dan kalau Nabi Musa mengusir kami akan tinggal di mana? Kami akan hidup di mana? Sementara di rumah kami ada anak-anak kecil kami, ada istri-istri kami. Bal'am mengatakan enggak, terserah kalian. Salah siapa kalian banyak berbuat maksiat. Kemudian mereka merayu lagi. Orang-orang Jababirah ini merayu lagi. Bal'am tetap bersikeras, enggak mau. Merayu lagi, tetap tidak mau. Akhirnya ya kan, orang-orang Jababirah ini merayu Bal'am lewat istrinya. Nah ini makanya hati-hati ibu, ya kan, hati-hati ya, lewat istrinya.
istrinya, ya kan? Dulu iblis ketika menggoda Adam tidak mampu, lalu lewat istrinya. Lewat istrinya datanglah orang-orang Jababirah kepada istri Bal'am dengan membawa, dengan membawa perhiasan yang banyak, emas-emasan yang banyak, ada kalung, ada gelang, ada cincin, wah banyak, emas-emasan yang banyak, ya kan? Makanya nih bapak-bapak, hati-hati. Ya ibu-ibu juga, kalau sudah membawa emas-emasannya, ya, wah gampang tergelincir. Ini bapak-bapak, para pejabat ini, ya kan? Ada ya nih bapak-bapak ya, pejabat RT berapa? 1, 2, 3. Ya. Datang kepada istrinya. Akhirnya istrinya ini merayu dengan pelan-pelan kepada Bal'am. Singkat cerita, Bal'am tergoda. Nah akhirnya, baik, kalau begitu ayo kita intai Nabi Musa dan pasukannya dari atas bukit Hisban. Di negeri Sam itu ada bukit, ada gunung namanya Gunung Hisban. Ayo kita intai. Akhirnya Bal'am bersama orang-orang Jababirah naik ke atas bukit Hisban. Nah, ketika Bal'am menaiki bukit Hisban ini, Bal'am itu mengendarai keledai, bigol, keledai. Jadi kecil ya, lebih kecil daripada kuda, ya, lebih besar daripada kuda poni ya, lebih besar sedikit, lebih kecil dari kuda. Ini naik. Nah bapak-bapak ibu, ketika Bal'am mendaki Gunung Hisban itu tadi mengendarai keledai tadi, itu keledai ini tiba-tiba berhenti, menderum. Lalu Bal'am memaksa keledai ini tuh berdiri sampai dipukuli, pakai tongkat yang dia bawa. Tapi keledai ini terus berhenti. Akhirnya berdiri, jalan. Baru beberapa langkah menderum lagi, pukul lagi, berdiri lagi, jalan lagi, menderum lagi. Nah sampai akhirnya Allah Ta'ala takdirkan kepada keledai tadi untuk berbicara dengan bahasa manusia. Iya. Jadi mengatakan celaka engkau Bal'am. Di depanku ini banyak malaikat yang menghalangiku untuk meneruskan perjalanan ini. Apa engkau tidak takut Bal'am? Bal'am nggak peduli, pukul lagi. Akhirnya Allah Ta'ala izinkan kepada keledai ini untuk berjalan sampai di atas bukit Hisban. Sampai di atas bukit Hisban, Bal'am melihat pasukan Nabi Musa alaihissalam dari kalangan Bani Israel. Dilihat, wah banyak sekali pasukannya. Lalu Bal'am mengangkat tangan berdoa. Ya Allah. Nah ini, ketika Bal'am berdoa ini, Allah pelintirkan lidahnya. Jadi perkara dipelintirkan lidah itu tidak terjadi hanya pada masa sekarang, ya kan? Itu sudah ada pada masa Nabi Musa. Iya, mestinya menyebutnya misalkan ya amar ma'ruf nahi munkar, jadinya amar munkar nahi ma'ruf sampai 3 kali, itu bisa jadi. Iya, itu bisa jadi. Nah Bal'am itu ketika mengangkat tangan, maunya Bal'am berdoanya gini, ya Allah, celakakanlah Nabi Musa dan pasukan-pasukannya dari Bani Israel, muliakanlah orang-orang Jababirah. Maunya begitu. Tapi apa yang terjadi? Ya Allah, muliakanlah Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel yang menjadi pasukan Nabi Musa, dan celakakanlah orang-orang Jababirah. Langsung
ditepuk dari belakang oleh orang-orang Jawa. Bal'am, doa kamu keliru, lidah kamu kepelintir, kepleset. Ya tapi lidah ini ada yang mengendalikan, ya kan? Coba berdoa sekali lagi, berdoa lagi. Ya Allah, muliakanlah Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel yang menjadi pasukan Nabi Musa. Celakakanlah orang-orang Jawa Bro. Lagi, salah lagi. Berdoa sampai 3 kali, salah terus. Akhirnya kemudian seperti yang di dalam ayat ini dikatakan, ya kan? Ya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemuliaan kepada Bal'am, tapi kemuliaan tersebut, ya kan? Dicampakkan, agar dirinya dicampakkan, maka Allah katakan perumpamaannya seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Maka ketika itu pula, ya kan, lidahnya Bal'am menjadi panjang seperti anjing. Orang-orang kaget, tuh kenapa Bal'am lidahmu seperti itu? Ya, lalu Bal'am mengatakan, telah hilang harga diriku, ya kan? Allah telah cabut dari diriku kenikmatan-kenikmatan berupa kemuliaan, pemahaman agama dan lain sebagainya. Sudah tidak ada harga diriku ini sudah tidak ada. Sudah, yang ada adalah tipu daya. Mari kita pulang. Bal'am dan orang-orang Jawa pulang ke kampungnya. Lalu Bal'am ini membuat tipu daya. Saya tahu bahwa yang pasukan Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah terdiri dari anak-anak muda yang belum pada menikah. Oleh karena itu saya minta kepada wanita-wanita di kampung Jawa ini untuk berhias, berdandan diri, berhias, percantiklah diri kalian semuanya, ya kan? Setelah itu datanglah kalian ke tenda-tenda pasukan Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, wanita-wanitanya berhias, berdandan rapi, iya, berdandan rapi, berhias. Lalu jualah diri kalian, jualah diri kalian kepada mereka, goda mereka sampai mereka berbuat zina kepada kamu. Ayo betul, datang sana. Nah, saat itu pasukan wanita ini, ya kan, dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Kisbi bin Sur. Sur ini, ya kalau di sini mungkin kepala kampung, ya. Kepala kampung apa? Pak RT sih masih kecil. Pak Lurah. Udah ada Pak Lurah. Oh, mantan. Ya, tapi kalau Pak Lurah ini baik salah. Ya. Ini anaknya Pak Lurah yang bernama Pak Lurah. Anaknya tokoh masyarakat Jawa Biro yang bernama Kisbi bin Sur ini. Cantik memang. Cantik. Anaknya Jawa kan biasanya cantik ya. Iya kan? Tampil. Iya, cantik. Nah, lewat di tenda pemimpin Bani Israel. Jadi Bani Israel ini pemimpinnya Nabi Musa, komandan perangnya, ya, komandan perangnya Nabi Musa yang bernama Zamri bin Salum. Zamri ini dipercaya oleh Nabi Musa menjadi komandan perangnya. Nah, ini masih muda belum menikah. Si Kisbi ini lewat di depan tendanya Zamri tadi karena cantik. Maka Zamri tadi, nah ini tertarik. Dipeganglah tangan Kisbi oleh Zamri tadi. Ketika dipegang, dipeluk. Nah, hati-hati Mas Bambang. Dipeluk, dibawa si Kisbi tadi kepada Nabi Musa. Apa kata Zamri kepada Nabi Musa? Musa, nah, nantang ini. Saya tahu pasti kamu akan mengatakan perbuatan kamu itu haram. Bagi kamu perbuatan ini haram, tapi bagi saya hari ini halal. Bayangkan. Akhirnya wanita tadi, Kisbi tadi, dibawa masuk ke dalam tendanya. Terjadilah perzinahan
yang dilakukan oleh komandan perang, pimpinan. Terjadi perzinahan. Ketika Zamri berzina, saat itulah Allah Ta'ala langsung turunkan penyakit tolaun. Inilah sejarah awal dari pandemi, sejarah awal dari corona. Kalau bahasanya sekarang loh ya, iya. Bahasanya sekarang ini sejarah awal dari pandemi. Taun. Jadi taun itu Allah timpakan pada suatu kaum karena perbuatan zina yang dihalalkan. Tidak tahu. Dulu yang menghalalkan zina itu negara mana saya tidak tahu. Sampai Allah turunkan corona di negara tersebut. Tidak tahu saya. Awal corona itu di mana, Pak? Ya, Cina. Menghalalkan zina ada, Pak? Kok sampai Allah turunkan? Nah, ini awal. Awal sejarah Allah turunkan. Nah, saat itu akhirnya apa? Penyakit taun ini menyebar dengan cepat sampai akhirnya ada yang mengatakan 20.000, ada yang mengatakan 70.000, sampai akhirnya ya kan 20 atau 70.000 pasukan Bani Israel meninggal dunia gara-gara penyakit ini. Gara-gara penyakit ini. Ya, gara-gara tahun ini. Gara-gara perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang pemimpinan ini. Nah, saat itu kemudian Nabi Musa marah besar. Tapi Nabi Musa kewalahan untuk menangani pasukan Bani Israel yang hampir semuanya melakukan zina. Saat itu panglima tertingginya Bani Israel tidak berada di tempat, ya kan? Panglima tertingginya Bani Israel itu bernama Fursah, ya kan? Bernama Fursah, ya. Maka datanglah Fursah ke tempat ke lereng Gunung Husban tadi. Nah, Fursah ini cucunya Nabi Harun. Dia orangnya besar, tinggi besar. Mendengar orang-orang Bani Israel, ya, 70.000 orang Bani Israel meninggal karena taun, karena pandemi, karena virus tadi, ya kan? Musa marah. Lalu Musa mengambil tombaknya. Nah, tombaknya Musa itu panjang, ya kan? Semuanya dari besi, ya kan? Dari besi. Musa tanya kepada Musa karena Musa sudah sepuh, sudah tua. Ya. Musa, siapa yang mengambil perbuatan ini? Zamri. Musa marah. Zamri seorang komandan yang percaya oleh Musa. Marah. Mana tendanya? Tunjukkan tendanya. Nah, saat itu Musa datang membawa tombak masuk ke dalam tendanya Zamri. Pas kebetulan Zamri sedang melakukan perbuatan zina sama Isbi tadi. Langsung ditusuk dua-duanya, ya kan? Tusuk pakai tombaknya sampai tembus ke dua orang tadi. Diangkat pakai tombaknya, keluar dari tendanya sambil mengumumkan pada orang-orang Bani Israel, inilah orang penyebab Allah Ta'ala datangkan taun kepada Bani Israel sampai membunuh 70.000 orang Bani Israel. Saya kutuk dia dan saya perlihatkan perbuatan dia kepada kalian. Marah karena orang-orang Bani Israel yang masih hidup, masih tersisa ini takut dengan apa yang dilakukan oleh Hur. Wanita-wanita di Jabal ini menganggap semuanya dibunuh oleh Fursa. Dan saat itu Fursa bersama Bani Israel yang masih hidup segera memerangi Jabal Mirah, mengusir mereka, membunuh Bal'am bin Ba'urah. Membunuh Bal'am bin Ba'urah. Ini terbunuhlah orang-orang Jabal ini, termasuk Bal'am bin Ba'urah. Nah, ini asbabul nuzul dari sebab, bukan asbabul nuzul. Allah menceritakan surat Al-A'raf ayat 175 dan 177
kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menyampaikan kabar ini, berita ini kepada umatnya, agar umatnya ini tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh Bal'am, orang-orang Jababirah dan orang-orang Bani Israel. Mengingatkan kepada kita taun atau pandemi atau virus atau apalah itu, penyakit-penyakit yang menular dan berbahaya itu terjadi karena perbuatan manusia itu sendiri, ya kan? Karena perzinahan yang dihalalkan, apalagi yang melakukan zina itu seorang tokoh, seorang yang dipercaya oleh masyarakat. Alam bisawab, ya kan? Apakah ada di dunia ini orang-orang yang menghalalkan perbuatan zina sehingga Allah Taala mengingatkan kepada kita dengan virus yang sebenarnya virus ini sangat hina, dengan hand sanitizer saja mati, dengan sabun saja hancur, tapi ternyata bisa meluluhlantarkan perekonomian seluruh dunia, meluluhlantarkan masa depan anak-anak kita ya. Maka dari itu kita harus memperbanyak istighfar, ya kan? Kita tidak tahu negara mana yang menjadi sumber pandemi ini, negara mana yang menghalalkan perbuatan zina ini. Kita berlindung pada Allah Taala dari